Ya, oke lah Deku ya. Sebelumnya, karena ini mungkin pertemuan pertama kita, ya Abang perkenalkan dulu Deku ya. Nama Abang yaitu Bang Dani ya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pertemuan berikutnya, ya untuk materi bahasa Inggris, nanti biasanya dibawakan sama Abang Deku ya untuk kedepannya. Nama Abang biasanya dipanggil dengan Bang Dani, Dani T ya. T-nya itu apa? T-nya itu adalah tarigan. Nah, jadi Abang orang Karo Deku ya, marga Tarigan. Dan Abang itu sebagai pembimbing bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya sudah Abang kenalkan nama Abang Deku ya. Nah, baru yang berikutnya Deku ya, seperti Abang sampaikan tadi, karena ini mungkin pertemuan pertama kita. Jadi seperti yang Abang tanya sama Bang Parda ya, Bang Gibang, untuk pertemuan pertama ini kita mulai dari ya, karena kalau kita belajar bahasa Inggris ya kita harus tahu basicnya dulu ya, ataupun dasarnya. Dasar daripada bahasa Inggris itu ya kita mulai dari yang namanya pelajaran tenses itu Deku ya. Nah, sebelumnya kira-kira suara Abang gimana Dek? Jelas? Oke, jelas ya. Oke Deku ya, thank you ya. Jadi seperti Abang sampaikan tadi ya, materi kita kan materi tentang tenses ya. Sebelumnya ya, ini sambil interaksi Deku ya, antara Abang dengan kalian. Yang Abang mau tanyakan dulu ya, ketika kalian mendengar dengan kata tenses ya, di dalam benak kalian ataupun dalam ingatan kalian Deku ya, apa kira-kira definisi daripada tenses? Ya, boleh sambil-sambilan apa Deku ya, sambil-sambilan memori ya, mengenang memori kalian. Karena Abang rasa materi tenses ini Deku ya, sebenarnya dari SD ya, sebenarnya sudah ada dibahas. Tapi mungkin belum dikasih tahu itu materi tentang tenses. Tapi ya berbau tentang keterangan waktu ya, ataupun bentuk-bentuk hari atau yang lainnya mungkin sudah pernah dibahas. Tapi yang paling dominan itu ketika masuk SMP ya. Nah, udah pernah belajar tenses sebelumnya ya kan. Jadi Abang mau tanya dulu deh ya, seperti Abang sampaikan tadi, untuk materi tenses ini kira-kira ya, apa kira-kira dalam benak kalian ketika kalian mendengar yang namanya tenses? Apa yuk? Ada boleh yang mengasih tahu? Ada? Coba aja deh, nggak apa-apa, sambil interaksi ya. Biar pertemuan kita ini ya, setidaknya meskipun kita tidak tatap muka ataupun secara langsung ya, face to face, ya Bang harapkan kita feelingnya itu dapat deh ya, antara ya seperti tatap muka biasa gitu deh ya. Biar pembelajarannya juga lebih menyenangkan gitu ya, having fun. Kira-kira apa deh ya? Abang mau tanya sekali lagi ya kan, yang ada dalam benak kalian ketika kalian mendengar yang namanya tenses yuk. Ada yang mau ngasih tahu jawabannya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah betul itu biasa deh ya. Ada yang kira-kira yang bisa menjelaskan? Oke, good ya. Kata kerja, apalagi? Yang lain gimana? Kata kerja ya, termasuk deh ya, bagus ya. Yang lain apa kira-kira? Gak apa-apa, misalkan contoh deh ya. Oh, Bang, kalau aku dengar kata tenses ya, aku sering mengingat dengan kata present. Ya, itu juga boleh deh ya. Atau aku berhubungan dengan rumus ya kan, ataupun formula. Itu juga termasuk di bagian daripada tenses. Ada ya kira-kira yang lain yang bisa menambahkan? Gimana? Ya, Oke, good ya. Jadi ada rumusnya deh ya, ada subject, verb ya kan, ada plus objek lagi ya kan, seperti pola kalimat. Dia terdiri dari ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Oke, good ya. Yang lain satu lagi, siapa tadi yang belum menjawab? Gak apa-apa deh ya, sambil diungkapkan aja ya kan. Apa kira-kira yuk? Enough? Ya, oke lah ya. Kalau begitu deh ya, Abang jelaskan sedikit ya mengenai materi tentang tenses ini deh ya. Karena tenses ini sebenarnya ada 3 bagian. Ada tenses pertama, tenses kedua, dan tenses yang ketiga. Jadi yang kita pelajari dulu pertama ya kan. Karena first, second, and third ya kan. Jadi kita pertamakan dulu yang materi tentang tenses pertama. Cuman sebelum kita masuk ke tenses pertama, seperti Abang sampaikan tadi, kita harus tahu dulu apa itu definisi daripada tenses. Biar nanti keseluruhan tenses itu dapat kita kuasai. Karena materi tenses itu merupakan materi paling dasar ya di dalam materi bahasa Inggris ya. Artinya dek ya, ini merupakan materi
dasar ya dalam pembelajaran bahasa Inggris, gitu dek ya. Kenapa makanya abang bilang seperti itu? Ibaratkan seperti dek ya, kalau kalian pernah belajar matematika ya, dari SD, SMP, SMA kan sampai kuliah pun nanti dek ya, pasti dipelajari yang namanya matematika ya kan. Dan ketika kita belajar matematika, yang tidak pernah tidak ada itu antara tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang ataupun bagi-bagi kan gitu dek ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak tahu tambah-tambah, tidak tahu kali-kali, tidak tahu bagi-bagi, otomatis materi-materi baik itu topik-topik tertentu dalam matematika pasti kita tidak akan bisa mengikutinya. Jadi hampir samalah dengan bahasa Inggris dek ya. Intinya sama. Materi bahasa Inggris itu ya dasarnya itu adalah materi tentang tenses. Jadi kalau kita sudah kuasai tenses ya, materi-materi yang lainnya ya, seperti mungkin sudah pernah kalian dengar tentang kausatif, ada subjunctif, ada kondisional, ada participle, ya banyak deh ya materi-materi bahasa Inggris yang lainnya, yaitu semua dikaitkan dengan materi tenses gitu dia, oke? Jadi kalau misalkan secara garis besarnya tenses itu apa definisinya? Ya, jadi tenses itu deh ya definisinya itu adalah perubahan ya. Jadi kalau misalkan kita mengarah pada bentuk tenses, ingat aja, tenses itu adalah perubahan kata kerja ya, perubahan kata kerja, atau sering kita sebut dengan bahasa Inggrisnya adalah verb ya kan. Baru perubahan kata kerja ini dipengaruhi ya, oke? Perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh yang namanya ke waktu, oke? Nah, jadi definisi daripada tenses itu dia keterangan waktu atau sifat kejadian. Nah, oke? Accident, sifat kejadian. Nah, itulah dek ya. Nah, atau bang boleh di sini ya kan? Kalau kita berhubungan dengan keterangan waktu ya, kalau kita berhubungan dengan keterangan waktu ini, nanti ingat yang disebut dengan keterangan waktu ya, dalam bentuk part of speech ya. Pernah dengar kata part of speech dek ya? Part of speech itu adalah bagian-bagian daripada bahasa Inggris, di mana di situ ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata benda, ada kata tanya, ya, ada kata sambung ataupun kata penghubung, ada lagi kata seru, ya, dan lain sebagainya. Oke, itu bagian dari part of speech. Dan keterangan waktu ini bagian daripada kata keterangan, atau bahasa sering disebut dengan adverb. Adverb itu keterangan of waktu, yaitu adverb of times. Itu dia dek ya. Nah, jadi seperti abang sampaikan tadi ya, kalau kita mengingat yang namanya tenses, itu merupakan perubahan kata kerja ataupun verb yang dipengaruhi oleh keterangan waktu ataupun sifat kejadian. Nah, maksudnya gimana bang? Jadi kalau kita belajar tentang tenses dek ya, nah, ingat ya dek ya, kalau kita belajar tentang tenses, kita lihat di situ kapan kejadiannya. Ataupun keterangan waktunya ya, keterangan waktunya kapan terjadi, baru apa yang berubah, yaitu kata kerja. Kenapa bang makanya seperti itu? Karena kalau kita belajar bahasa Inggris dek ya, yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu yaitu kata kerjanya. Karena kalau misalkan bahasa Indonesia kan, ketika kita mengucapkan kata kerja makan, meskipun kita hari ini makan, semalam makan, atau kapanpun kita makan, karena kata kerja makan, tetap aja kita gunakan kata makan. Tapi kalau misalkan untuk bahasa Inggris, ya berbeda dia kata kerjanya. Ada nanti kata kerja bentuk yang pertama, ya kan? Nah, ada kata kerja verb one, ada kata verb two, ada lagi kata kerja verb three, ada lagi apa? Ada yang tahu? Verb one, verb two, verb three, ada lagi yang tahu? Apa-apa? Sambil dikasih tahu, ketika terlintas dalam benak kalian, kasih tahu aja. Ketika kita berjumpa dengan verb 1, verb 2, verb 3, ada lagi yang tambahan yuk. Ada yang tahu? Lupa. Ya, ada lagi yang pakai kata akhiran ing. Tahu ya, verb ing. Nah, baru nanti ada tambahan ya, namanya istilah pakai infinitive and to. Infinitive ya. Oh, abang bentar ya, abang kebawahkan dulu dek ya. Oke. Jadi ada lagi istilahnya namanya ada kata infinitive ya and
to infinitive gitu dia, oke? Jadi seperti abang sampaikan tadi, bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh keterangan waktu, dan ketika kita sudah tahu keterangan waktunya, yang berubah itu adalah kata kerjanya gitu dia dek ya. Nah, itulah kita sebut dengan yang namanya tenses. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi seperti abang sampaikan tadi, ini semua berpengaruh dia. Contohnya gini dek ya, misalkan ketika kita berjumpa dengan kata makan ya, kalau misalkan kita dengar kata makan, bahasa Inggris kata makan apa? Yaitu kita gunakan kata eat, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita semalam makan atau masa lampau, bentuk kata eat bentuk pertama, bentuk lampau ataupun kata kerja bentuk keduanya menjadi ya at. Iya, eat, at. Baru verb 3-nya apa? Eaten, ya kan? Oke. Baru nanti yang pakai verb ing jadinya eating, good ya, oke. Baru nanti ada namanya infinitive ya. Infinitive itu kita gunakan hampir sama dengan verb 1. Nanti abang jelaskan ya, apa perbedaan antara verb 1 dengan infinitive. Jadi sama dia dek ya, untuk kata it di verb 1 itu sama dengan untuk infinitive juga. Sama-sama kita gunakan it. Sedangkan kalau dia untuk to infinitive, ya tinggal tambahkan aja kata to di depannya. Tambahkan kata to, jadinya to eat, gitu dia, oke? Ya, jadi itu yang nanti berubah. Kapan kita gunakan verb 1, kapan kita gunakan verb 2, kapan kita gunakan verb 3, verb ing, infinitive sama to infinitive, itu tergantung dari tensesnya. Karena seperti yang bilang tadi, tenses itu dibagi menjadi 3. Ada tenses pertama, ada tenses yang kedua, ada nanti tenses yang ketiga, gitu deh ya. Lagi tenses keempat, itu dia mengarah kepada bentuk future past. Tapi itu abang jelaskan karena itu berhubungan dengan materi-materi yang lainnya nanti, oke? Baru yang berikutnya lagi bagaimana? Tenses pertama apa perbedaan dengan tenses kedua, tenses ketiga? Nah, yang membedakan itu adalah kejadiannya juga. Maksudnya apa bang? Sifat kejadian itu kan berbeda-beda ya. Ada kejadian itu yang sekarang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kejadian sekarang? Tenses yang kita gunakan, tenses dalam bentuk apa kira-kira? Contoh, misalkan ya, abang buatlah yang pertama ya kan? Yang pertama ini nanti tenses pertama, kita fokus kepada bentuk sekarang. Nama tensesnya adalah tenses present, gitu dia, oke? Baru next, yang berikutnya, tenses yang kedua, kita berhubungan dengan masa lampau. Apa kira-kira yuk? Ada yang tahu? Ingat? Itu dia masih untuk tenses pertama. Sekarang kita lanjut ke pertemuan berikutnya, kita masuk kepada tenses yang kedua. Tenses kedua itu bentuknya kejadian masa lampau. Good. Mantap ya. Kita gunakan dia materinya nanti bentuk past semua, oke? Baru next ya, tenses yang ketiga kita mengarah kepada bentuk yang akan datang ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ingat? Apa itu? Yaitu tenses F. Lupa ya. Oke, namanya adalah bentuk future. Gitu dia, oke? Iya, jadi seperti abang sampaikan tadi, tenses itu dibagi menjadi 3. Bentuk present ya. Ada bentuk present sekarang, ada di masa lampau past tense, dan ada yang berbentuk future gitu dia nanti. Atau biasanya deh ya, ketika nanti kita abang buatlah bentuk apa? Diagram. Jadi boleh kita analogikan itu berdasarkan bentuk diagram. Tenses itu bisa diibaratkan seperti bentuk diagramnya seperti ini. Oke, ini dia. Gitu dia dek ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, ataupun ya seperti abang bilang tadi, kan kalau kita mengarah kepada tenses kan berhubungan dengan kata kerja, ya kan? Pertama, kedua, dan ketiga sampai yang to infinitive. Baru semua yang kita kerjakan itu kan berbeda-beda nanti kata kerjanya. Itu berdasarkan sifat kejadiannya, ya kan? Jadi sifat kejadian itu enggak sejauh ini yang kita kerjakan itu tidak jauh daripada diagram ini. Diagram ini ada yang seperti ini, abang bola ini yang ini ya, yang ini baru ada yang ini ya, ini sama yang ini.
Sekarang, abang mau tanya dulu sama kalian. Kalau misalkan sudah tahu perbedaan antara bentuk present, bentuk past, sama bentuk future, pasti kalian tahu titik yang ini, misalkan titik yang ini tensisnya apa? Yang abang sebutkan ini ya, atau abang tandai dulu ya kan? Bentar ya. Titik yang di sini. Nah ini yang merah ini, yang abang tandai ini ya. Titik yang di sini kira-kira tensisnya berbentuk tensis apa? Ini apa gitu ya kan? Coba yang pertama dulu ya kan? Yang di bawah ini kira-kira menurut kalian ini tensisnya apa nanti kalau misalkan tanda seperti ini yang di bawah ini? Ya, good ya. Tensisnya berbentuk present. Kenapa? Karena present itu mengarah kepada kejadian di masa sekarang gitu ya kan? Baru next titik yang sini. Ini yang mana? Iya, good ya, good job. Itu dia bentuk tenses past tense. The last one itu baru tenses future. Oke, good ya. Ya, betul ya. Jadi itulah deku yang mengarah kepada tenses. Jadi kalau kita mengarah kepada tenses nggak jauh daripada semua yang sudah abang jelaskan ini. Oke? Sekarang kita masuklah fokus kepada tenses pertama dulu ya. Artinya sedikit demi sedikit atau apa ya, step by step deku ya. Bentar ya. Oke. Oh. Oke. Jadi seperti abang sampaikan tadi, kita mulai dulu dari tenses yang pertama ya. Tenses 1. Oke. Tadi abang bilang tenses 1 tentang apa? Masih ingat? Oke, good ya. Tenses present. Baru yang berikutnya. Tenses itu kalau kita total keseluruhannya itu ada berapa? Ada yang ingat? Ada 6, 4, 11, 12, 16, 20. Berapa kira-kira yuk? Ada ingat? Keseluruhan tenses itu ada dibagi. Iya, good ya. Ada 16 dek ya, ada 16 ya kan? Dan ke-16 itu dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Jadi misalkan untuk tenses yang pertama ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Yaitu tenses yang pertama ini nanti ada yang simple. Oke? Atau sering disebut dengan simple present, ya kan? Baru next yang berikutnya, yang kedua, nanti kita mengarah kepada namanya bentuk present juga. Yaitu kita present yang kejadiannya itu sedang dilakukan. Namanya adalah bentuk present continuous. Iya, continuous. Next yang berikutnya lagi, untuk yang ketiga, yaitu namanya adalah tenses present. Ada yang tahu? Iya, oke, good ya. Tenses perfect. Oke, the last one, yang keempat, tenses present perfect juga, ya kan? Iya, that's right ya. Tenses present perfect continuous. Apakah ini semua sama? Ya, tentunya berbeda-beda ya, tergantung dari konteks kejadiannya, Dek ya. Makanya seperti yang bilang tadi, tenses itu yang harus kita tandai perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh yang namanya waktu gitu ya kan, ataupun sifat kejadian. Oke? Sekarang next kepada yang pertama. Bentar ya. Kita fokus kepada yang pertama dulu, yaitu mengarah kepada tenses present. Jadi kalau misalkan nanti dek ya, ketika kita bahas tentang tenses ini, ketika abang mengajari kalian terlalu cepat, nggak apa-apa, diulang lagi ya. Atau kalau misalkan ada yang kurang dipahami, dikasih tahu aja dek ya, biar abang juga nggak terlalu buru-buru ya kan. Kita santai aja dek ya. Yang penting kita paham, jangan mengejar waktu ya, tapi kita ketinggalan. Nah, yang penting kita paham dulu ya, oke? Tapi nggak apa-apa, diulang-ulang juga nggak apa-apa, karena belajar itu dek ya, semakin sering kita ulang, semakin kita akan memahaminya, oke? Jadi kita masuk dulu yang pertama ya, tenses simple present. Simple present. Oke. Ya, apa itu yang dimaksud dengan tenses simple present ya?
Tenses simple present itu merupakan tenses di mana kejadian yang kita lakukan ya kejadian ataupun kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari gitu dek ya. Nah, atau biasanya juga disebut dengan kejadian yang dilakukan ya, kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Gitu dia dek ya. Kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Karya. Oke, cek dia. Ya, mohon maaf dek ya, Bang lanjutkan lagi ya untuk yang tadi ya. Nah, seperti Abang sampaikan tadi, kita masuk kepada materi tenses simple present dulu ya. Abang ulangi dek ya. Simple present itu merupakan kejadian. Oke, kejadian yang dilakukan ya. Kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Nah, itulah dek ya. Jadi artinya gimana? Artinya gini dek ya, kalau misalkan kalian dalam satu hari makan kan 3 kali satu hari dek ya, itu kan disebut dengan berulang-ulang. Ketika kita masukkan dalam suatu kalimat, maka tenses yang kita gunakan adalah tenses present gitu dia. Nah, itulah inti daripada tenses simple present. Atau contoh yang lain ya, dalam satu hari ya, atau dalam satu minggu ya, dalam satu minggu kan 7 hari, ya kan? Jadi dalam satu minggu itu bisa dibilang setiap harinya kalian itu pergi berolahraga ya kan? Itu juga bisa kita sampaikan juga kalau misalkan kita buat dalam bentuk kalimat. Itu juga kita buat dalam bentuk tenses simple present gitu dia. Makanya fungsi daripada tenses itu ketika kita membuat tulisan ataupun membuat surat ya, ketika kita tahu konteks kejadiannya, jadi yang harus kita tentukan tenses yang mana yang akan kita pilih gitu, dan sesuaikan sama kata kerja yang kita gunakan. Itulah fungsi daripada tenses. Itu maksud Abang dek ya. Nah, jadi ketika kita berjumpa dengan tenses simple present ini, seperti yang bilang tadi, kita tahu juga yang namanya polanya gitu dek ya, ataupun disebut dengan pattern, rumus. Oke? Pola ataupun rumus ya. Jadi kalau misalkan kita membuat satu kalimat, pastinya dalam satu kalimat itu ada yang ngechat enggak ya? Oke. Jadi dalam satu kalimat itu kan pastinya terdiri dari yang namanya ada subjek ya. Baru seterusnya ada predikat dek ya. Baru seterusnya ada objek. Gitu dia, oke? Jadi ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Itulah pola yang dibuat menjadi suatu kalimat kan gitu kan. Jadi kalau misalkan seperti yang Abang sampaikan tadi di awal, ketika kita berjumpa dengan tenses, yang berubah itu nanti adalah predikatnya ataupun kata kerjanya. Tergantung ya apa tenses yang kita gunakan dan tentukan dari yang mana kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, both in, infinitive sama to infinitive ya kan. Jadi untuk tenses simple present ini rumus yang kita gunakan nantinya yaitu yang pertama ya, tetap aja subjeknya tetap kita gunakan. Baru yang berikutnya predikatnya. Predikatnya ini otomatis yang kita gunakan untuk kata kerjanya adalah kata kerja bentuk yang pertama. Baru yang seterusnya kita masukkanlah di situ objeknya gitu dia, oke? Jadi fokus dek ya, kalau kita mengarah kepada bentuk tenses simple present, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Cuman kata kerja itu untuk yang bagian kata kerja pertama ini itu juga dibagi menjadi 2. Ada yang tahu kenapa makanya dibagi menjadi 2? Ada yang bisa menjawab? Lupa? Ya, oke ya. Jadi kenapa Bang bilang kata kerja bentuk pertama ini dibagi menjadi 2? Karena itu tergantung juga dari yang kita gunakan.
Ya, seperti yang kita ketahui ya, subjek itu ada subjek I, ada subjek you ya kan? Ada lagi subjek they. Baru ada lagi kata we. Nah, oke. Baru nanti ada lagi lah abang masukkan di sini dek ya untuk kata she, he, and juga kata it. Ini tahu lah dek ya, I itu tahu apa artinya ya kan? Nah, itu dia untuk orang pertama tunggal, you, they, we itu untuk orang kedua jamak, she, he, it itu namanya orang ketiga tunggal. Oke? Jadi untuk yang kata abang bilang tadi, kata kerja bentuk pertama ini kan dibagi menjadi dua. Tergantung dari subjeknya. Ya, tergantung dari subjeknya. Ada subjek yang menggunakan dari kata I sampai dengan kata we. Baru yang berikutnya ada lagi untuk yang she, he, it itu dibagi menjadi dua tadi, oke? Baru yang abang bagilah di sini ya kan, both-nya ini ke abang. Nah, kenapa? Apa kira-kira perbedaannya both one ini? Tergantung dari subjeknya, ada yang tahu? Apa-apa dekku ya? Ketika kalian sudah tahu, ya sampaikan aja dekku ya, biar kalian juga, ini rupanya yang kemarin gitu dia dekku ya, biar kalian juga lebih memahami gitu dekku ya. Nah, jadi abang ulangi lagi ya, abang seperti abang sampaikan tadi, kata kerja bentuk pertama itu kan dibagi menjadi dua. Tergantung dari subjeknya. I, you, they, we, ya itu dia menggunakan kata kerja bentuk pertama yang without s, tahu ya? Without s ataupun tanpa kata s ataupun is gitu dia, oke? Nah, tanpa kata s ataupun is. Sedangkan untuk yang she, it ya, ketika kita berjumpa dengan subjek she, it, otomatis ya kata kerja bentuk pertama ini harus kita tambahkan. Bisa ditambah dengan kata s ataupun kata is, tergantung dari kata kerjanya gitu dia, oke? Tergantung dari kata kerjanya. Nah, itu dia pengaruh daripada subjeknya. Nah, sampai sini paham ya kira-kira dek ya? Misalkan gimana bang? Misalkan gini dek ya, contoh lah. Abang buatlah di sini contoh suatu kalimat ya kan? Kalimatnya misalkan abang buatlah di sini, abang ambil sampel dari kedua subjeknya. Ada subjek dari yang I, you, they, we, baru subjek yang kedua dari she, it. Oke, misalkan kita ambillah kata kerjanya dek ya, kita ambillah yang kata kerja belajar ya kan? Apa bahasa Inggrisnya belajar? Ya, betul dek ya, study ya. Contoh, misalkan abang bola di sini dari kata aku belajar. Ya kan? Kita gunakanlah kata kerjanya. Ya, kita gunakan kata kerja bentuk pertama yaitu ada kata study ya kan? Baru tambahkanlah misalkan objeknya. Misalkan kita bola bahasa Inggris ya kan? Bola di sini I study English. Oke? Ini kan kita gunakan kata kerjanya kan kata kerja bentuk pertama tanpa ditambah dengan kata s ataupun is. Kenapa? Karena subjek yang kita gunakan adalah kata I. Baru kalau misalkan kita gunakan you, tetap aja kita gunakan juga kata study. Kalau dia they juga tetap sama, kita gunakan juga kata study. We juga sama, kita gunakan juga tetap kata study. Sedangkan seperti yang bilang tadi, kalau yang kita gunakan subjeknya she, it, ya, maka dia berubah, ya kan? Seperti yang sampaikan tadi, dia harus ditambah dengan s ataupun is. Contohnya, she, abang buat di sini she, ya kan? Dia belajar bahasa Inggris, jadinya she studies English, gitu dia, oke? Sampai di sini paham ya dekku ya? Apa perbedaan antara subjek I dan kata subjek she, ya kan? Itu dia mengubah kata kerjanya. Tapi yang diubah itu cuma kata kerja bentuk pertama. Kalau untuk kata kerja kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kata s atau is dekku ya. Jadi kita fokus di sini kan kita masih kepada simple present. Jadi kalau kita mengarah kepada simple present kan kita fokus kepada kata kerja bentuk pertama. Jadi ketika kita berjumpa dengan subjeknya nanti, ya pastikan dekku ya, apakah dia subjek I, apakah dia subjek you, they, atau we. Sedangkan seperti yang bilang tadi, kalau dia she, it, itu dia tambahkan dengan s atau is, gitu dia, oke? Nah, sekarang misalkan dekku ya, kita mengarah kepada satu kasus ataupun suatu kalimat ya. Contoh lah misalkan abang tanya sama kalian dekku ya. Misalkan abang buatlah misalkan di sini kata the. Oke? The woman, ya kan? Nah, the woman bla bla bla. Oke? In the bookstore. Oke? Kira-kira ya, ini kan
sebuah soal ya kan. Membedakan antara kata kerja yang ditambah dengan verb one, ya ada s-nya, sama kata kerja verb one yang tidak tambah s ya kan. Misalkan abang buatnya di sini ya kan. Yang pertama ya, abang buatlah misalkan the woman buy, buy book ya kan. Bar next ya, buys book. Kira-kira menurut kalian yang kita masuk di sini jawabannya yang mana? Yang A atau yang B? Ini maksud abang membedakan antara verb one yang ditambah dengan s sama verb one yang tidak ditambah dengan s. Kira-kira yang mana yuk? Ini memang soal yang sederhana deh ya. Tapi kalau kita mengarah kepada soal-soal materi ya, masuk ke ujian-ujian PTN, ini sering sekali deh ya. Meskipun simple, tapi kita tidak teliti, ya bisa aja kita nanti gagal gitu deh ya. Jadi harus cermat. Jadi deh ya, seperti rencana kalian ya kan kalian mau masuk Poltekkes deh ya, soal-soal seperti ini sering muncul ya, apalagi deh ya berhubungan dengan grammar ya, grammar bahasa Inggris itu seperti ini, sederhana tapi rumit gitu deh ya. Kalau kita tidak tahu basicnya, bisa aja kita ya silap ya deh ya, bisa kita silap dan kita ya kekurangan nilai. Gitu deh ya. Jadi seperti yang mau sampaikan tadi, menurut kalian di soal ini yang mana kira-kira jawabannya yuk? Pilih opsi yang A atau opsi yang B? Ini kan seperti yang bilang tadi ya kan, ini kan tergantung dari kata kerjanya. Atau kalau misalkan kalian masih ragu-ragu ya kan, abang jelaskan aja deh ya, biar keraguan itu terjawab ya kan. Misalkan contoh ya, seperti yang bilang tadi ya kan kata kerja dipengaruhi oleh subjek. Sekarang kita fokus dulu. Di sini kan abang buat ada kata the woman, ya kan? Sekarang the woman ini dibagi menjadi dua. Bentuk singular, ada yang berbentuk plural. Jadi ini kira-kira singular atau plural, itu juga kita harus pahami gitu deh ya. Karena dalam bahasa Inggris itu kata kerja ya tergantung dari subjek. Baru yang berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah dia subjeknya singular atau plural. Bagaimana cara membedakannya bang? Ya membedakannya ya tergantung dari konteksnya deh ya. Misalkan contoh, biasanya ya kalau kita berjumpa dengan kata benda yang singular, biasanya itu tidak ditambah dengan s, gitu deh ya. Tapi kalau dia plural, itu ditambah dengan s, itu dia perbedaannya ya. Baru yang berikutnya, kalau dia ada kata woman, ya, woman itu kan wanita deh ya. Woman itu ada dua, ada yang woman, ada yang woman. Kalau yang ini kan abang buat yang seperti ini ya deh ya. Ini dia yang pakai e, ya nampak ya perbedaan deh ya. Sama satu lagi yang pakai a. Gitu dia, oke? Yang mana yang singular, yang mana yang... Maksudnya gimana bang? Singular itu berarti dia satu ataupun tunggal. Kalau dia plural, berarti dia lebih dari satu ataupun ya jamak namanya dek ya, istilahnya dek ya, oke? Kalau dia lebih dari satu orang, berarti namanya jamak. Tapi kalau dia cuma satu orang, berarti namanya tunggal ataupun singular. Oke? Single kan sama dek ya. Kalau dia single kan tunggal ya, satu orang. Itu namanya bentuk ya singular. Jadi yang mana di sini kan gitu ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu dek ya, ketika kita berjumpa dengan yang ini, yang atas ini yang pakai e, woman, itu dia kita gunakan dalam bentuk yang plural. Sedangkan kalau dia yang a, ya, itu dia yang singularnya. Gitu dia, oke? Ini yang singular. Jadi nampak ya perbedaan dek ya? Biar juga lebih paham ya. Jadi yang mana kategori yang singular, yang mana kategori yang plural? Jadi dek ya, untuk kategorinya, untuk subjek Ayu Dewi itu kepada bentuk subjek plural. Kenapa? Kalau untuk I memang tunggal ya kan, tapi dia dikategorikan ke dalam bentuk gabungan daripada you Dewi. Kenapa? You itu kan kalian, they mereka ya, mereka itu kan lebih dari satu, we kita, kami itu kan juga lebih dari satu. Maka dia dikategorikan dalam bentuk yang plural. Baru yang berikutnya untuk kata she itu kan bentuk yang dia perempuan, he untuk yang dia laki-laki. Kalau dia it itu bisa untuk hewan, bisa untuk benda ya, ataupun nama orang gitu deh ya. Makanya dia dikategorikan untuk bentuk yang singular. Jadi perbedaan itu nampak ya dek ya. Kalau dia plural tidak ditambah dengan s ataupun is kata kerjanya. Sedangkan kalau dia yang singular itu ditambah dengan s atau is. Jadi terjawab dek ya. Ya, jadi di sini yang umumnya kan plural. Otomatis jawaban yang paling tepat yang mana yuk? Ini abang rasa nggak ragu-ragu lagi lah dek ya. Yang mana yuk? Yang opsi yang A,
opsi yang B. Gimana? Terjawab keraguan kalian? Gimana? Nah, abang panggillah satu-satu ya kan? Rahmanti, gimana? Ermawati, Oktaviani. Gimana? Dengar suara abang dek? Halo? Cek, cek, cek. Cek, cek. Gimana? Halo? Gimana? Rahmanti? Atau malu-malu? Gimana? Malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa deh ya. Nah, yang penting setelah ini kalian sudah pahami ya kan? Nah, jadi otomatis deh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena woman ya, yang pakai E dia, yang mengarah kepada bentuk subjek yang plural, ya otomatis yang kita ikutkan yang ini. Kata kerja without S, tanpa kata S dia deh ya, ataupun IS ya. Jawaban paling tepat adalah opsi yang A kan gitu kan? Itu dia, oke? Sampai sini abang harap kalian paham deh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan kita mengarah kepada bentuk subjek ya ditambah dengan verb one tadi ya kan. Sekarang yang berikutnya deh ya, kalau kita mengarah kepada bentuk tenses present ini ya. Present ini juga dia rumusnya ada dua. Ada yang pertama yang bentuk verbal ya, yang tadi yang sudah kita pelajari ini namanya bentuk rumus verbal. Maksud verbal apa, Bang? Verbal itu adalah verbal termasuk ke dalam kata kerja gitu deh ya. Verbal dari kata verb ya kan. Jadi verb itu yang kita gunakan berdasarkan kata kerja. Baru yang berikutnya nanti ada yang non verbal. Non verbal itu kita kategorikan ke dalam bentuk rumus yang nominal. Nominal itu dia nanti menggunakan istilahnya namanya pakai to be. Oke. Nah, jadi semua materi bahasa Inggris itu dia ada yang verbal, ada yang nominal, gitu dia. Oke, sekarang kita lanjut deh ya. Nah, ini kan abang buat tadi yang verbal ya. Kita masuk kepada nominal. Karena dia nanti berpengaruh juga dengan yang menggunakan to be. To be-nya itu juga harus kita tahu berdasarkan subjeknya ya. Karena seperti abang sampaikan tadi, ini merupakan basic ya, ataupun dasar daripada pembelajaran bahasa Inggris deh ya. Jadi kalau kalian sudah kuasai ini ya, abang yakin, abang jamin deh ya, materi-materi yang lainnya juga, ya otomatis kalian sudah pasti kuasai gitu deh ya. Oke? Nah, jadi abang sampaikan untuk yang kedua ya, ini namanya materi nominal. Oke, nominal atau dalam kurung ya, verbal lawan katanya adalah non-verbal. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk nominal ataupun non-verbal? Kalau misalkan nominal ataupun non-verbal ini, itu tidak ada kata kerjanya. Artinya dalam satu kalimat itu, dia tidak memiliki unsur-unsur kata kerja. Maksudnya gimana, Bang? Contoh lah ya, abang bilanglah seperti ini ya kan. Aku hari ini bahagia, ya kan? Bahagia termasuk nggak kata kerja? Kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia ya, penggolongan kata ya, kan ada kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan ya kan. Jadi kalau misalkan kata kerja tadi seperti makan ya kan. Kalau misalkan bahagia termasuk dalam kategori apa dia yuk? Mana? Ada yang tahu? Ya, kalau dia untuk kata bahagia itu penggolongannya kepada kata sifat ya. Ataupun dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan adjective, oke? Iya. Jadi aku bahagia itu termasuk nggak kalimat? Ya termasuk. Jadi kalau misalkan dia tidak memiliki unsur kata kerja, itulah kita masukkan kepada bentuk nominalnya ini tadi. Oke? Jadi rumus yang kita gunakan gimana untuk yang bentuk nominalnya? Rumus yang kita gunakan ya pastinya berbeda deh ya. Seperti yang bilang tadi dia pakai to be. Rumusnya itu selalu ada pakai subjek, baru tambahkanlah di situ dia menggantikan kata kerja yaitu pakai to be. Baru masukkanlah di situ pakai ya boleh dia namanya di situ adalah pelengkap ya. Oke, pelengkap atau bang bola di sini pakai yang namanya object or complement. Oke, OC, object or
complement. Gitu dia, oke? Objek ataupun komplement ini biasanya unsur-unsurnya itu tidak jauh dari yang ketiga ini. Apa-apa aja itu? Ya, tidak jauh dari yang namanya, Bang tulis ya, adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat. Oke, adjektif tidak jauh dari unsur-unsur noun. Noun itu adalah kata benda, atau tidak jauh dengan unsur-unsur adverb. Adverb itu kata keterangan, tapi lebih sering kepada adverb of place, keterangan tempat, gitu deh ya. Contohnya gini, seperti yang bilang tadi, adjektif itu kan kata sifat, atau Bang tulis saya artinya ya dek ya, biar juga kalian sudah mungkin lupa, jadi bisa tahu dek ya, adjektif itu adalah kata sifat. Oke, kata sifat. Noun itu adalah kata benda. Oke, baru adverb of place itu adalah keterangan. Iya, keterangan tempat. Gitu dia, oke? Jadi ada adjective, noun, adverb of place ya kan? Jadi ada 3. Baru yang berikutnya deh ya, kita gunakanlah dia unsur-unsur pakai to be. To be yang kita gunakan karena kita masih fokus kepada bentuk tense simple present. To be yang kita gunakan dia ada 3. Apa kira-kira to be yang kita gunakan? Ada yang ingat? Dia tergantung dari subjeknya juga, yaitu ada kata am, ada kata is ya, atau Bang gabungkan dulu lah ya, untuk am, are sama, ya kan? Tapi lebih enaknya biasanya kita bilang is, am, are. Itu bisa dek ya, tapi Abang buat di sini berdasarkan subjek yang sudah Bang sampaikan tadi ya. Maksudnya gimana Bang? Jadi kalau misalkan kita berjumpa dengan subjek, contohnya seperti untuk kata subjek I, ya otomatis kan seperti biasa kita gunakan kan am. Nggak pernah kita dengar kata I are. Nggak pernah kita dengar kata I is. Nggak boleh ya. Karena sesuai dengan kaidah bahasa Inggris atau tata bahasa Inggris, itu sudah disesuaikan ya, sudah disepakati oleh orang-orang luar negeri sana deh ya. Atau linguis namanya, ahli-ahli bahasa. Jadi mereka menyepakati bahwa untuk kata I selalu menggunakan am. Makanya seperti yang Bang sampaikan tadi, ketika kita berjumpa dengan adjektif, contohnya ada kata bahagia ataupun happy, otomatis kita bilang I am happy, gitu dia, oke? Baru yang berikutnya lagi untuk kata are. Are untuk subjek kata you, they, and we, gitu dia, oke? You, Abang ulangi lah dek ya. Oke, apa? You, they, and we. Oke. Baru next yang untuk kata is. Ya, jelas ya. Sudah tahu tadi ya. She, he, and it. Gitu dia, oke? Bisa lah kira-kira dek ya. Atau coba Bang cek lagi dulu namanya dek, suara dek ya. Cek. Masih dengar kira-kira suara Bang dek? Mungkin apa? Diam-diam. Oke. Ya. Cek. Oke. Ya, Abang lanjutkan lagi deh ya. Jadi pembagian udah tahu ya, atau Abang buat space-nya dulu ya kan? Oke. Jadi Abang lanjutkan lagi deh ya, seperti Abang sampaikan tadi, untuk subjek, to be, dan objek ataupun komplement ini harus kita ketahui ya. Baru next yang berikutnya, kenapa makanya harus seperti ini, dia harus pakai to be? Karena to be itu kan kalau dalam istilah bahasa Inggris deh ya, namanya lah helping verb. Help tahu ya? Help itu kan menolong ataupun membantu kata kerja. Kok gitu Bang? Iya. Jadi kan seperti biasa deh ya, dalam suatu kalimat, makanya dibilang kalimat yang bagus ataupun kalimat yang benar, dia kan terdiri dari yang namanya subjek, predikat, dan objek ya kan? Jadi kalau misalkan kita gunakanlah seperti Abang bilang, aku bahagia, kan terdiri dari 2 kata. Aku sebagai subjek, bahagia itu sebagai pelengkap ataupun nominal.
Jadi kan nggak bisa kita dalam bentuk kalimat bahasa Inggris itu nggak dapat nanti predikatnya. Makanya kita masukkanlah istilah dalam bahasa Inggris itu to be, atau seperti yang Bang sampaikan tadi, namanya adalah helping verb, membantu kata kerja. Nah, itulah nanti membentuk yang namanya predikat. Jadi I am happy itu dia subjek, predikat, dan objek gitu dia. Makanya dibilang sebuah kalimat yang komplit ataupun lengkap. Nah, makanya Deku ya, itulah dia definisinya. Oke, biar nanti juga kalian tahu Deku ya. Nah, jadi seperti yang bilang tadi ya, ini juga harus kalian ketahui untuk bentuk nominal, verbal, sama ya adjective, noun, sama adverb of place-nya. Baru ya, untuk yang berikutnya Deku ya, yang harus kita ketahui lagi untuk formulanya. Dalam bahasa Inggris itu lagi nanti dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Ada yang berbentuk positif ya, ada yang berbentuk negatif, dan ada yang berbentuk interrogatif. Nah, itu juga dibagi Deku ya. Sekarang Abang buat lagi Deku ya. Bentar ya. Abang buat lagi space-nya. Nah, jadi harus kita ketahui juga perbedaan antara bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif ya. Dalam sebuah tenses ya, dibagi juga dia menjadi 3 bentuk rumus ya. Di sini Abang buat ketiga rumusnya ya. Yang pertama tadi kan kita mengarah kepada bentuk yang verbal dulu ya. Bentuk yang verbal itu kan ada 3. Positif, negatif, interrogatif. Kalau untuk yang positif ya, seperti yang Bang sudah sampaikan tadi ya. Tadi kan biar kita bisa membedakan mana yang berbentuk verbal dan mana yang berbentuk nominal. Sekarang kita masuk kepada perbedaan yang ketiga ini. Nah, bagaimana perbedaannya? Untuk yang bentuk verbal, subjeknya itu ya ditambah dengan kata kerja bentuk pertama tadi ya kan, baru ditambah dengan objek. Sekarang kalau dia yang negatif ya, negatif itu dia berubah lagi. Nah, berubahnya gimana Bang? Berubahnya nanti ketika kita berjumpa dengan subjek, kalau dia yang negatif, ada tambahan nanti. Atau yang disebut juga dengan helping verb, namanya adalah pakai kata do atau pakai kata does. Oke? Do atau does, tambahkan lagi dia dengan kata not. Artinya tidak, oke? Karena negatif itu kan identik dengan kata tidak, oke? Kalau misalkan kita menggunakan dalam bentuk subjek ditambah do, not, ataupun does not. Tapi kalau misalkan kita singkatkan dia, ya, itu juga boleh kita gunakan. Kalau dia do, kita gunakan jadinya kata don't. Oke, sedangkan kalau dia untuk kata does not, kita singkat dari kata doesn't. Gitu dia, oke? Barulah ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Tapi seperti yang bilang tadi Deku ya, ini untuk fokus infinitif kita gunakan ketika kita berjumpa dengan bentuk negatif. Kenapa pakai gitu Bang? Kok nggak kata kerja bentuk pertama? Tadi kan kalau misalkan di awal Abang bilang untuk kata kerja bentuk pertama sama infinitif kan sama. Sama-sama tadi kita gunakan kata it. Nah, sekarang apa perbedaan antara verb one dengan infinitif ini? Perbedaannya Deku ya. Ketika kita berjumpa dengan verb one itu kan tadi ada 2. Ada yang ditambah dengan s ataupun is. Ada yang tidak ditambah dengan s ataupun is, tergantung dari subjeknya. Sedangkan kalau dia untuk yang infinitif, itu arti daripada infinitif itulah kata kerja dasar. Paham ya? Kata kerja dasar. Kalau dia verb one ataupun kata kerja bentuk pertama, ada tambahannya dia, oke? Sedangkan kalau dia untuk infinitif, itu tidak boleh lagi ditambah-tambah. Kenapa? Karena namanya adalah kata kerja dasar. Jadi nggak boleh lagi ada tambahan s ataupun is. Tetap aja dia. Ketika kita berjumpa dengan kata it, tetap aja it. Ketika kita berjumpa dengan kata go untuk pergi, tetap aja kita gunakan kata go. Gitu dia maksudnya Deku ya. Paham kira-kira ya? Contohnya gini, misalkan Abang buat suatu kalimat ya. Satu kalimat biar bisa dibedakan. Yang mana infinitif, yang mana kata kerja bentuk pertama. Contohnya lah Abang buat untuk kata dia laki-laki ya kan? Bahasa Inggris adalah he. Misalkan Abang buat di sini dia pergi. Maka kita kata go, karena dia kata kerja bentuk pertama harus ditambah dengan is, he goes, ya kan? Sedangkan kalau ini kan bentuknya positif. Baru yang berikutnya, kalau dia yang bentuk negatif ya, he. Ini juga harus tahu ya, mana kita gunakan, do atau does.
Iya, otomatis ya seperti yang tadi ya, dia tambahkan is yang pakai does. Ataupun kalau kita singkat jadinya doesn't. Baru tambahkan infinitifnya. Kita masukkanlah di sini kata go, dia tidak pergi. Nah, jadi kenapa ini he goes, sedangkan di bawahnya tetap go aja. Nah, karena itulah perbedaan tadi ya. Perbedaan mendasarnya adalah verb one, dia bisa dipengaruhi oleh subjek, maka dia tambahkan kata s atau is. Sedangkan kalau dia untuk infinitif, itu tidak tambah lagi. Artinya meskipun dia subjeknya he, she, it, ataupun yang lainnya, tetap aja kita gunakan dia kata dasarnya. Gitu dia maksudnya dek ya. Paham lah kira-kira? Nah, sekarang next. Kita masuk untuk yang ketiga. Yang ketiga ini kita fokus kepada yang interrogatif. Interrogatif itu maksudnya gimana? Nah, kalau dia interrogatif itu berbentuk pertanyaan. Atau sering disebut dengan pertanyaan yes or no. Nah, yes or no ya, tergantung apa yang ditanya, jawabannya cuma dua. Kalau enggak yes atau no. Kenapa? Karena dari pertanyaan ini, artinya pertanyaan cuma kita gunakan maknanya pakai kata apakah. Nah, misalkan contoh ya, apakah kamu semalam pergi? Jawabannya kan cuma dua, yes or no gitu deh ya. Nah, tidak ada lagi kata yang lain-lain, cuma ada kata yes or no aja, oke? Sekarang bentuk formulanya gimana? Bentuk formulanya kita ambil dari yang pertama ya, kata do ataupun kata does. Oke, boleh kita gunakan kata do, boleh kita gunakan kata does, tergantung dari subjek yang ini. Tergantung dari subjeknya. Kalau setelah kata do, ya otomatis yang boleh kita gunakan kata I, you, we, sama they. Sedangkan kalau dia kita gunakan does di depannya, yang boleh kita gunakan adalah she, he, it. Gitu dia, oke? Baru next, masukkanlah di situ dia pakai, ya, infinitif lagi namanya, bukan verb one lagi, oke? Setelahnya baru masukkanlah di sini sama seperti di atas, ya. Tambahkanlah di situ pakai objek. Gitu dia, oke? Baru untuk yang bentuk pertanyaan ataupun interrogatif, diakhiri lagi dengan tanda tanya ataupun question mark. Itu dia dek ya. Contoh lah, misalkan kita tambahkanlah di sini dek ya. Tadi kan untuk positif udah abang buat. He goes, ya kan? Baru next yang bentuk negatifnya he doesn't go. Kalau kita ubah dia menjadi bentuk interrogatif, otomatis gimana bentuknya? Yang kita gunakan karena dia kita ambil subjeknya he, otomatis yang kita gunakan kata does, ya kan? Setelahnya masukkan yaitu kita gunakan kata he. Baru tetap dia sama kan? Untuk yang negatif sama interrogatif kan sama-sama infinitif. Ya otomatis yang kita gunakan pakai kata go. Nah, baru tambahkanlah bla bla bla. Kemana dia pergi ya kan? Barulah diakhiri lagi dengan question mark ataupun tanda tanya gitu dia, oke? Iya, sampai di sini Abang harap paham dek ya untuk membedakan ya interrogatif ya negatif sama yang positif. Sekarang kita masuk lagi untuk yang berikutnya. Ya, yang tadi ya, yang nominal. Kalau yang nominal ini sebenarnya sederhana aja ya kan? Tinggal mengubah-ubah aja bentuk negatif, interrogatif sama positifnya ya, tergantung daripada to be-nya. Oke, misalkan abang buat lagi rumusnya dek ya. Untuk yang positif tadi masih ingat ya. Rumusnya adalah ada subjek ditambah to be. To be-nya tadi abang langsungkan aja dek ya. Antara to be is, ada to be am, dan ada to be are. Baru masukkanlah di situ ya. Ini kan rumusnya nominal, bisa dia adjektif ya. Bisa dia noun, kata benda, bisa juga adverb of place, keterangan tempat, oke? Baru next ya. Kita masuk kepada yang berbentuk negatif. Negatifnya ini kalau ini tidak ada lagi pengubah-ubah yang lain. Kalau yang untuk yang bentuk verbal kan ada tambahan kata do atau does. Sedangkan kalau dia nominal ini tinggal tambahkan aja kata not. Artinya to be ditambah dengan not. Iya. Is mr plus tambahkan kata not. Baru tambahkanlah di situ ya. Atau bang buat di sini nominal. Nominal itu dek ya. Ya antara kata adjektif ya. Nominal. Oke. Baru next lagi untuk yang terakhir ya. Yang berbentuk interrogatif. Interrogatif itu ya. Di depan dulu kita gunakan to be-nya yaitu pakai is mr. Baru plus tambahkanlah dia di situ pakai subjek. Baru masukkanlah di situ nominalnya. Gitu dia, oke?
Contoh lah misalkan abang ambil di sini dek ya, abang ambil nama si Octaviani ya. Oke, Octaviani. Oke. Octaviani otomatis pakai to be apa? Ada yang tahu? Oke. Jelas ya, karena dia sama dengan kata she, otomatis kan pakai is dek ya. Maka abang bola misalkan di sini ya kan. Octaviani lagi di rumah, berarti Octaviani is at. Ya, boleh kita gunakan kata at home, ya kan? Gunakan aja. Octaviani is not. Iya. At home. Bar next the last one yang di bawah yang berbentuk interrogatif tinggal gunakan aja. Octaviani. Oh, salah ya, terbalik deh ya. Masukkan dulu pakai kata is-nya dulu ya kan? Is baru Octaviani setelahnya pakai ya nominalnya, masukkan kata at home. Apa artinya kira-kira? Is Octaviani at home? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena sama-sama berbentuk interrogatif, arti yang kita gunakan kalau di interrogatif pakai kata apakah, oke? Jadi apakah Octaviani at home gitu ya, di rumah. Jadi sampai di sini bisa kira-kira dek ya. Jadi keseluruhan daripada tenses ya, ataupun basic daripada bahasa Inggris tadi abang bilang ya kan, tenses nggak jauh dari rumus ini. Artinya ada yang berbentuk verbal dan ada yang berbentuk nominal, oke? Baru masih ingat tadi abang bilang dek ya di awal, pengertian ataupun definisi daripada yang namanya tenses ya, ketika kita berhubungan dengan tenses ya harus kita lihat dulu nanti sifat kejadian ataupun kapan waktunya gitu dek ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan tenses, ingat aja ketawa. Apa itu ketawa? Keterangan waktu gitu dek ya. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan adverb of time. Oke, jadi kalau kita fokus kepada bentuk yang pertama ini kan masih kepada simple present. Jadi kita masuk kepada adverb of time-nya. Oke, adverb of times. Jadi adverb of times daripada bentuk tense simple present ini apa-apa aja? Ya, yang pertama ketika kita berjumpa dengan istilah, nanti ada di situ pakai kata today. Ya, ada kata today. Hari ini, karena kan kita gunakan kejadiannya sekarang ataupun pada masa sekarang. Contohnya ada kata today atau yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang sering dilakukan, yaitu pakai istilah kata every. Misalkan setiap pagi aku olahraga, yaitu every morning ya kan. Setiap sore aku berkumpul dengan teman melalui Google Meet ya kan. Kita gunakan itu pakai kata every sore? Ya, every evening ya. Oke, baru next lagi kita gunakan boleh ya. Contoh yang lain kita gunakan di situ pakai waktu dia, misalkan 1 kali sehari, ya kan, 1 kali seminggu. Di situ kita gunakan pakai istilah kata once a bla bla bla. Misalkan sekali 1 hari, berarti once a day. Kalau 2 kali sehari, ya kita gunakan dia pakai kata twice, ya, twice a day. Kalau misalkan sudah selanjutnya di situ ya, tidak ada kata third. Yang boleh kita gunakan dia tinggal tambahkan kata times, tapi tetap di depannya kita masukkan kata three. Oke, misalkan contohnya 3 kali ya, 3 times. Oke, 3 times. Baru kalau dia seterusnya 4 times ya, 5 times dan seterusnya. Tinggal tambahkan kata times-nya, oke? Oke, itulah para sadek ya untuk definisi ataupun makna daripada tenses simple present. Itu dia, oke? Ya. Oke, bisa kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, abang lanjutlah dek ya untuk yang berikutnya. Kita masuk ya untuk yang berikutnya. Tenses yang kita gunakan adalah tenses bentuk continuous, ya kan? Continuous. Apa yang dimaksud dengan bentuk continuous ini?
continuous ini adalah bentuk tenses yang sedang dilakukan. Nah, atau kalau misalkan kalian di sekolah ya punya buku tentang grammar ya, ataupun materi tentang grammar, dia kadang-kadang membuat bukan bentuk continuous, tapi terkadang dia membuat namanya lah progressive ya. Jadi sama aja deh ya. Continuous sama tenses progressive itu sama ya, oke? Sama-sama bentuk yang sedang terjadi. Oke, jadi kita fokus yang pertama itu adalah yang kedua ya. Tensesnya present continuous. Tadi masih bentuk yang sederhana ya. Simple present. Oke? Nah, seperti yang sampaikan tadi, pengertian daripada tenses present continuous adalah kejadian ataupun kegiatan yang sedang dilakukan. Oke, yang sedang dilakukan. Nah, jadi kita harus tahu deh ya, membedakan definisi daripada setiap tenses itu berdasarkan sifat kejadian ataupun keterangan waktunya. Nah, tadi udah kita fokus kepada simple present. Kalau dia untuk yang continuous ya, ketika kita melakukan sesuatu yang pada waktu itu sedang kita lakukan, ya otomatis kita ya namanya lah bentuk present continuous ya. Baru continuous itu kan banyak nanti. Ada yang berbentuk past continuous, ada yang berbentuk continuous. Sama artinya, sama-sama sedang dilakukan, tapi yang membedakan itu yaitu presentnya. Nah, jadi abang tambahkan ya biar lebih komplit dia deh ya. Present continuous, kejadian yang sedang dilakukan, karena dia present artinya sekarang, yaitu kita artikan jadinya kejadian yang sedang dilakukan sekarang ataupun pada masa saat ini gitu deh ya. Gitu dia artinya. Contohnya gimana? Misalkan sekarang kan kalian lagi belajar, yaitu namanya bentuk present continuous gitu deh ya. Nah, paham lagi kira-kira ya. Baru next yang berikutnya, seperti yang biasanya ya, ketika kita belajar tentang tenses kan kita fokus kepada rumusnya. Nah, rumus yang kita gunakan kalau kita belajar tentang tenses present continuous itu apa? Sama-sama ada subjek dia, oke? Nah, yang membedakan itu adalah predikatnya. Jadi fokus daripada bentuk present continuous itu, predikat yang kita gunakan nanti rumusnya ada subjek ditambah dengan to. Iya, to be dulu, dia baru tambahkanlah kata kerjanya. Kata kerja yang kita gunakan, kata kerja yang pakai akhiran ing ataupun verb ing gitu dia, oke? Baru tambahkanlah di situ pakai objek ataupun complement. Nah, jadi seperti abang ulangi ya. Subject plus to be plus verb ing, baru masukkan di situ pakai objek ataupun complement. Nah, to be yang kita gunakan apa? To be yang kita gunakan karena kita masih fokus kepada berbentuk present, maka yang kita gunakan sama seperti to be yang di simple present tadi. Ya, dia ada pakai to be is, baru dia ada to be am dan to be are. Gitu dia, tergantung daripada subjeknya. Baru otomatis dia ditambah dengan verb ing. Kenapa? Karena kalau misalkan dia kita gunakan tanpa kata ing, ya otomatis kita masih fokus kepada simple present. Gitu dia deh ya. Nah, baru yang berikutnya lagi. Seperti abang bilang tadi, kan tentang tenses kan kita harus tahu kapan kejadiannya. Ini kan kalau kita udah abang artikan kejadian present continuous kan sekarang. Nah, ya kan? Sekarang. Sekarang itu bahasa Inggrisnya apa? Ingat? Sekarang. Bahasa Inggris daripada sekarang itu apa? Nah, sekarang itu kan bahasa Inggris kan now. Jadi masukkanlah ke dalam bentuk adverb of times-nya ya. Oke, adverb of times yang kita gunakan adalah contohnya seperti yang bilang tadi sekarang, yaitu kita gunakan contohnya ada pakai kata now. Nah, atau dia ada lagi kata right now. Saat ini juga, sekarang juga gitu deh ya. Atau next lagi ya, boleh kita gunakan lagi mengarah kepada istilah ada kata at. At ini dia biasanya ditambah dengan kata this. Contohnya ada kata at this moment. Oke, ada lagi at this time. Oke, ada lagi at this time. Ada lagi at this present. Gitu dia, oke? At this present. Apa artinya semua ini?
Ya, semua ini sama artinya. Sama-sama artinya adalah saat ini ataupun sekarang. Ada lagi, boleh kita gunakan pakai kata o'clock. Misalkan, jam 10 tepat. At 10 o'clock. Gitu dia, oke? Atau jam 9 tepat. At 9 o'clock. Nah, itu juga termasuk ke dalam tenses present continuous. Kenapa? Karena tepat pada waktu itu, ya, kita sedang melakukan sesuatu. Makanya disebut dengan continuous. Saya kira-kira dipahami ya. Oke. Jadi kalau kita mengarah kepada bentuk continuous ini, ya, seperti abang ulangi tadi ya, yang sekarang dilakukan ataupun ya masih berlangsung ya sampai dengan sekarang gitu, ya. Baru yang berikutnya lagi ya, terkadang kalau misalkan kita mengarah kepada soal ya, yang berhubungan dengan tenses present continuous ini ya, dia juga bisa kita ambil kata kuncinya ataupun keywordnya. Biasanya ya, si pembuat soal itu ya, dia biasanya punya kata kunci ya. Biar juga kalian nanti ya, ketika kita berhubungan dengan soal ya, kita cuma tidak berhubungan dengan apa ya, ya, kita juga harus berpacu dengan waktu ya kan. Jadi kita harus teliti juga ketika kita menjawab soal. Jadi ciri-ciri ataupun tanda-tanda ya ketika pembuat soal itu membuat rumus tensesnya mengarah kepada present continuous, dia ada kodenya ataupun tanda-tandanya seperti dia membuat kata look. Nah, ini kata kuncinya deh, ada kata look. Apa artinya look? Look itu adalah lihat. Oke? Atau terkadang dia juga menggunakan listen. Listen itu tahu? Dengar. Oke? Atau terkadang juga dia membuat kata watch out. Watch out itu hati-hati. Oke? Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan kata-kata ini dia biasanya ya fokusnya itu kepada bentuk tenses present continuous. Kenapa bang? Karena gini deh ya. Contoh, ketika kita berjumpa dengan istilah kata look, look itu kan lihat. Lihat, dia sedang bla 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 kan gitu kan? Atau listen, dengar, dia sedang menerangkan, dia sedang mendengar musik dan lain sebagainya, oke? Jadi otomatis ya ketika kita berjumpa dengan bentuk seperti ini, ya otomatis ya ketika kita berjumpa dengan opsi nantinya, fokus yang kita gunakan rumusnya adalah rumus present continuous. Jadi cara mengenal yang namanya present continuous apa? Jadi itu kuncinya ya. Present continuous selalu menggunakan istilah kerja yang ada akhiran kata ing. Gitu dia, oke? Contohnya, misalkan kita mengarah kepada kata look, lihat. Anak laki-laki itu sedang bermain. Bermain itu kan diambil dari kata, dasarnya adalah kata play. Berarti kalau misalkan dalam opsi nanti, dia ada kata look, ya otomatis cari yang pakai ing. Misalkan dia ada kata playing. Tapi, untuk kata ing, itu dia nggak bisa berdiri sendiri gitu deh ya. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Kenapa gitu bang? Dia seperti apa deh ya? Seperti bos. Dia harus ada yang menemani. Makanya dia sebelum kata ing, dia selalu diikuti dengan to be. Misalkan contoh ya, dia sedang bermain. Pernah nggak kalian dengar kata dia sedang bermain? Si playing. Nggak pernah ya? Atau dia menonton? Si watching. Pernah nggak? Nggak pernah. Dia selalu diikuti dengan to be dulu. Makanya dia sedang bermain jadinya he is playing, oke? Atau dia sedang menonton, she is watching. Gitu dia, oke? Jadi kata kuncinya harus pakai to be dulu, baru dia both ing. Jadi kalau misalkan kita berjumpa dengan kata-kata ini, ingat aja to be plus both ing, gitu dia, oke? Tapi nggak semua deh ya, nggak semua yang both ing itu dia continuous. Kenapa? Karena ada lagi kata cacing, kencing, kan? Itu juga pakai ing ya. Ada lagi ginting ya kan? Itu termasuk, oke? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang ada kata dasarnya pakai kata both ditambah dengan akhiran kata ing. Itulah kita sebut dengan bentuk tenses continuous. Bisa ya? Atau next, ketika kita berjumpa dengan dialog. Dialog itu adalah bentuk percakapan antara si X sama si Y. Oke? Antara si X sama si Y itu juga selalu mengarah ke antara rumus continuous dengan bentuk tenses future. Biasanya seperti itu deh ya. Biasanya kalau misalkan dia berbentuk continuous ya,
dia selalu diawali dengan to be dulu. Pertanyaan itu pakai to be, baru dia ada subjek, setelahnya baru dia pakai kata ing, baru dia bentuk pertanyaan. Maka jawaban yang kita gunakan tinggal dibalikkan aja. Ya, subjek to be plus ing. Gitu dia, oke? Nah, ini nggak usah lagi pakai apa ya? Question mark, karena pertanyaannya di awal dulu baru dijawab ya kan sama si Y. Misalkan contoh deh ya, bentuk pertanyaan seperti ini. Datanglah si X ya kan, dibuatnya di situ ada kata are you, oke? Are you reading? Oke? Baru tinggal jawabannya tinggal masukkan aja. Masukkanlah seperti ini Tabang bilang tadi kan ada kata yes dulu ya kan? Yes, I am reading, gitu dia, oke? Itu dia masih materi-materi dasarnya deh ya. Nah, karena kalau kita belajar tentang tenses ini, dia naik-naik level terus-menerus. Ya, dari awal yang mudah dulu, baru lanjut lagi nanti yang tersulitnya, oke? Nah, jadi kita harus seperti yang bilang, kita harus belajar dari dasarnya dulu ya dek ya, biar nanti lama-lama semakin paham ya, oke? Nah, sampai di sini bisa kira-kira ya untuk materi tentang continuous ini dek ya. Nah, nanti kita masuk lagi. Ini yang penting kalian harus pahami dulu basicnya, oke? Sekarang next ya. Abang lanjut ya dek ya. Untuk materi yang berikutnya, kita fokus kepada bentuk yang berikutnya, yaitu bentuk tenses perfect. Oke? Bentuk tenses perfect, yaitu tenses present perfect. Nah, oke? Present perfect. Nah, tadi abang bilang bentuk present. Present itu kan sekarang. Sedangkan perfect itu kalau kita artikan dalam kamus kan sempurna. Itu beda deh ya, kalau misalkan kita mengarah kepada kamus sama bahasa tenses. Jadi kalau dia mengarah kepada bentuk tenses, perfect itu adalah kejadian yang telah dilakukan. Itu dia, oke? Jadi kalau misalkan kita definisikan untuk pengertian daripada present perfect ya, present perfect itu merupakan definisi dari kejadian ataupun kegiatan yang telah dilakukan. Gitu dia dek ya. Yang telah dilakukan sekarang. Gitu dia, oke? Nah, kenapa Bang bilang? Karena gini dek ya, makanya Bang tambahkan sekarangnya, karena kan kita masih fokus kepada bentuk present. Nah, jadi kalau misalkan Abang tanya sama kalian dek ya, kalian sudah makan? Jawabannya kalau misalnya kalian bilang sudah, ya berarti udah dilakukan kan gitu dek ya. Dan pertanyaan itu kapan? Sekarang. Nah, itulah nanti dek ya, biar kalian juga tidak bingung ketika kita belajar tentang tenses yang kedua. Tenses yang kedua itu dia berpacu kepada masa lampau. Jadi sama-sama sudah dilakukan, cuman perbedaannya ketika kita berhubungan dengan bentuk present perfect, kejadian itu telah dilakukan sekarang ataupun pada waktu dibicarakan. Seperti yang bilang tadi, ketika abang tadi sama udah makan, udah melakukan sesuatu lah misalkan dek ya, maka itu kita gunakan masih fokus kepada bentuk present perfect. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dia present perfect, dia kejadian itu masih ada dampaknya sampai dengan sekarang. Paham kira-kira dek ya? Ya, abang bilang gini, aku telah belajar ya, aku telah belajar online ya. Nah, abang bilang lah, sejak seminggu yang lalu. Sekarang kira-kira masih belajar atau tidak? Ya masih gitu deh ya. Tapi kalau misalkan abang bilang, aku belajar online minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kan sudah berlalu ya kan? Ah, berarti kan tidak ada lagi dampaknya sampai sekarang. Ah, itulah dia perbedaan antara yang sudah berlalu atau berbentuk past tense sama yang sudah telah dilakukan dan masih ada hubungannya sampai sekarang atau sering kita sebut dengan tenses present perfect ya yang kita pelajari saat ini. Oke? Nah, baru next ya, seperti yang abang bilang tadi ya, kita fokus lagi kepada bentuk yang itu pattern ataupun rumusnya ya kan? Nah, rumus yang kita gunakan gimana?
Iya, rumus yang kita gunakan dia selalu berhubungan dengan subjek dulu, ya kan? Setelahnya ada predikat. Predikat itulah yang membedakan dek ya, di mana subjek ditambahlah itu dengan predikat. Predikat yang kita gunakan di situ nanti ada istilah pakai kata have atau istilahnya ada kata has. Itu dia, oke? Have atau has ini tergantung juga dari subjeknya. Subjek yang tadi ya, Ayu Dewi itu dia menggunakan kata have. Sedangkan kalau dia untuk see it, tetap kita gunakan dia untuk kata has. Baru next yang berikutnya, untuk kata kerja. Kata kerja yang kita gunakan, fokus kepada bentuk perfect, selalu dia pakai kata kerja bentuk yang ketiga. Gitu dia dek ya. Jadi fokus kepada bentuk kata perfect, ingat bentuk yang ketiga. Atau kalau yang kita butuhkan dia untuk yang nominal ataupun pakai to be yang kita gunakan dia menggunakan istilah kata been. Gitu dia dek ya. Jadi boleh kita gunakan kata she has been atau she has both three. Gitu dia, oke? Atau I have both three atau I have been. Baru masukkanlah di situ untuk rumus yang berikutnya, tambahkanlah di situ dia objek ataupun complement. Nah, itulah kita gunakan di dalam bentuk tenses present perfect. Next, masuk lagi yang berikutnya dek ya. Ya, seperti biasa ya. Masukkanlah di situ adverb of times-nya, keterangan waktunya. Jadi keterangan waktu yang kita gunakan gimana? Keterangan waktu yang kita gunakan untuk tenses yang berbentuk perfect ini selalu dia dikategorikan ke dalam bentuk kata ataupun dia mengarah kepada kata for. Oke? Jadi kalau misalkan dalam soal ada yang berbentuk kata since ataupun for, dia otomatis selalu mengarah kepada bentuk tenses perfect. Gitu dia, oke? Baru yang berikutnya, arti daripada kata since ataupun for ini apa? Ya, untuk kata since artinya adalah sejak, sedangkan untuk kata for bukan untuk, tapi artinya adalah selama. Gitu dia ya. Since artinya adalah sejak, for itu adalah selama. Baru tambahkan di situ dia dengan waktu ya, atau disebut dengan keterangan waktu. Tapi abang tambahkan aja deh biar kita tidak bingung. Biasanya kalau dia untuk kata since, dia selalu menggunakan bentuk past time. Past time itu yang seperti apa bang? Abang jelaskan deh ya. Past time itu dia selalu ada keterangan waktunya ditambah dengan bentuk pastnya, lampaunya. Ada kata ago. Ago itu dulu. Ada lagi kata last, boleh ya. Last. Ada kata ago ataupun kata last biasanya dek ya. Contoh, aku tinggal di sini sejak 2 hari yang lalu. Yang lalu itu kan masa lampau. Maka kita gunakan pakai kata since dulu. Baru 2 hari adalah 2 ya kan. 2 days ago. Atau kalau kita mengarah kepada contohnya, aku tinggal di sini sejak seminggu yang lalu. Otomatis kita gunakan pakai past tense juga. Since last week. Gitu dia nanti, oke? Sedangkan untuk yang pakai kata for, artinya kan selama. Kalau dia untuk kata for ini tinggal tambahkan aja durasi waktunya, berapa lama. Gitu dia, oke? Tinggal tambahkan aja duration. Duration times-nya. Contohnya gimana? Kalau misalkan durasi waktunya, misalkan abang ya, aku sudah di sini selama 2 bulan, ya kan? Tinggal masukkan aja situ durasinya 2 months. Itulah dia perbedaannya dek ya, membedakan antara kata since sama for. Jadi ketika kita berjumpa dengan soal nanti, biar juga tidak salah kita perbedaannya ya, karena kadang-kadang dalam soal itu juga menjebak, membedakan antara kata since ataupun for. Misalkan contoh dek ya, di sini dibuat ada soal bla 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 bla, ya kan? Baru dibuat situ dek ya. Dibuatnya dari situ contohnya, yang A since, yang bolanya dibuat situ for. Baru setelah kata bla bla bla, dibuatnya lah misalkan di situ ada pakai kata 3 hour. Oke? 3 hours. Maka jawaban yang kita gunakan yang mana? Apakah yang for? Jelas deh ya. Seperti yang bilang tadi, kalau dia since, dia selalu dikategorikan dengan bentuk past.
ada istilah pakai kata ago ataupun dia pakai kata last. Karena dalam kata setelah bla 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 tidak ada pakai kata since ataupun tidak ada pakai kata ago ataupun last, ya otomatis tidak mungkin dia kita gunakan since. Ya otomatis yang kita gunakan adalah for gitu dia, oke? Jadi harus tahu perbedaan kedua ini dek ya. Karena kalau misalkan dalam soal tenses ketika ada kata since ataupun for selalu identik dengan tenses perfect gitu dia, oke? Paham lah kira-kira dek ya? Baru yang berikutnya lagi ya. Ketika abang buat sebuah soal atau sebuah kalimat ya dalam bentuk tenses present perfect, kan dia rumusnya kan tadi ada subject, have ataupun has plus kata kerja bentuk ketiga ataupun been. Jadi untuk kata have ataupun has jangan salah kita. Misalkan bola sebuah kalimat deh ya. Sebuah kalimat misalkan abang bola di sini ada kata I have. Oke? I have abang bola misalkan kata kerja done. I have done my job. Oke? Atau I have been. Oke? I have been abang bola misalkan sini kata teacher. Oke? Jadi di sini kan ada dua rumus ya. Yang di atas ini dek ya, ini dia rumus yang verbal, dia menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga, sedangkan yang di bawah ini namanya bentuk rumus nominal. Dia menggunakan kata been. Nampak perbedaan dek ya? Kan rumusnya ada dua. Ada yang berbentuk verbal dan ada yang berbentuk nominal. Oke? Jadi seperti yang bilang tadi ya, di sini kan ada kata have. Ada artian daripada kata have ini, karena biasanya kalau kita mengarah kepada sebuah kalimat, ketika abang bilang ada kata I have, otomatis dalam benak kita selalu mengatakan have itu artinya adalah mempunyai ataupun memiliki ya kan? Biasanya abang bilang di sini artinya adalah have memiliki. Aku memiliki mengerjakan. Kan gak cocok dek ya artinya dek ya. Maka kita fokus lagi kepada definisi daripada perfect tadi. Abang ulangi dek ya, definisi daripada perfect kan kejadian yang telah dilakukan. Jadi garis bawahi dari kata telahnya ini. Jadi untuk perfect itu diambil kata telahnya, telah dilakukan. Jadi untuk kata have sama has, arti yang kita gunakan nanti pakai kata telah. Gitu dia, oke? Jadi fokus ya. Untuk kata have yang ada di sini artinya adalah telah. Jadi aku telah mengerjakan tugasku ya kan? Atau aku telah been. Dia menjadi kata artinya menjadi. I have been a teacher. Aku telah menjadi gitu dek ya, seorang guru. Nah, gitulah kita gunakan dek ya untuk bentuk daripada present perfect-nya. Itu dia basicnya dek ya. Sekarang next, the last one, yang terakhir ya, untuk fokus kepada bentuk tenses continuous-nya. Jadi yang terakhir yang keempat ini kan present perfect continuous. Oke? Present perfect continuous. Ini udah lengkap ya. Sudah ada berbentuk present, ada lagi berbentuk perfect, ada lagi berbentuk continuous-nya. Oke, continuous. Jadi gimana kita menghubungkan ketiga ini? Present tadi artinya adalah sekarang. Perfect telah dilakukan. Continuous ya sedang berlangsung. Jadi gimana kita menggabungkan ketiga kata ini dengan satu makna ataupun satu definisi? Jadi definisi yang kita gunakan apa? Ambil dulu presentnya. Sekarang. Perfectnya lagi. Telah dilakukan. Continuousnya sedang dilakukan. Ada yang bisa memahami arti daripada ketiga kata ini? Kalau kita gabungkan. Oke, abang jelaskan aja dek ya. Kalau kita mengarah kepada bentuk present perfect continuous, arti yang kita artikan adalah kejadian yang telah dilakukan, ya kan? Sama tadi dengan present perfect. Kejadian yang telah dilakukan. Dan, masukkan kata dannya dek ya. Dan masih, masukkan kata continuousnya. Dan masih berlangsung gitu dia, oke? Dan masih berlangsung hingga sekarang. Itulah kita ambil definisi daripada present perfect continuous.
Maksudnya gimana bang? Kejadian yang telah dilakukan dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Contoh lah, misalkan gini dek ya. Misalkan contoh. Kita kan sudah belajar ya dari tadi ya. Sampai sekarang juga masih belajar kan gitu dek ya. Itulah ibaratkan dengan yang namanya bentuk present perfect continuous tadi. Kita sudah belajar dari tadi sampai sekarang juga masih berlangsung. Paham kira-kira ya? Tapi kalau misalkan continuousnya aja, ya aku sedang belajar gitu dia. Kalau presentnya, ya sekarang, posisinya kan sekarang kan gitu kan. Perfectnya udah dari tadi. Dari untuk pengertiannya seperti itu dia bentuk maknanya. Oke, memahami kejadiannya seperti itu. Atau misalkan contoh ya dekku ya. Misalkan mama lagi masak ya kan dari tadi. Dan belum selesai-selesai juga. Dia sudah masak dari tadi sampai sekarang masih masak. Itu maksud daripada present perfect continuous-nya gitu dia, oke? Bisa dipahami deh ya. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Oke? Rumusnya ya, rumus daripada bentuk present perfect. Present perfect continuous yaitu ada subject, tambahkanlah di situ pakai kata have or has, ya kan? Have or has. Baru masukkanlah di situ dek ya, tambahkanlah dia pakai kata been dulu dia. Di sini tidak ada lagi kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia present perfect kan ada kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan kalau dia untuk present perfect continuous tidak ada lagi. Cuman yang kita ikutkan pakai kata been baru seperti yang bilang tadi, semua tenses yang berbentuk continuous selalu menggunakan akhiran kata verb ing gitu dia, oke? Baru masukkanlah di situ pakai objek ataupun komplementnya. Gitu dek ya. Itulah kita gunakan dalam bentuk tenses present perfect continuous. Bisa? Contohnya gimana bang? Contoh kalimatnya misalkan abang bilang dek ya. Misalkan abang buatlah di sini I have, ya kan? I have been, ya kan? Abang buatlah misalkan di sini I have been working. Aku telah bekerja. I have been working. Berarti kalau misalkan abang buang di sini kan aku telah bekerja, telah melakukan sampai sekarang juga kerja gitu dia. Sama seperti contoh, kalau misalkan kalian dari tadi belajar sampai sekarang juga belajar, tinggal masuk aja rumusnya. I have been. Oke, masukkanlah di situ pakai kata kerja studying. Gitu dia, oke? Baru next ya, bagaimana membedakannya dek ya untuk bentuk tenses present perfect sama tenses present perfect continuous. Kalau kita lihat perbedaannya ya, abang flashback kembali dek ya. Terkadang orang bingung ya membedakan antara present perfect sama present perfect continuous dari maknanya ataupun meaningnya. Kenapa? Kalau dia untuk present perfect kan dia kejadian yang telah dilakukan. Berarti kira-kira sekarang masih dilakukan atau tidak? Tidak lagi. Maka otomatis ya, ketika kita berjumpa dengan present perfect, meaning yang kita gunakan dia sudah selesai. Gitu dia, oke? Meaningnya itu sudah selesai ataupun stop. Ataupun finish gitu dia, oke? Sedangkan kalau misalkan dia untuk present perfect continuous, dari mana sudah dapat ya? Meaning yang kita gunakan kira-kira sudah selesai atau belum? Ya, pastinya dek ya. Kalau dia untuk present perfect continuous, meaning itu belum terjadi, belum selesai ya, belum selesai dilakukan gitu dia, oke? Belum selesai dilakukan. Maka kalau misalkan dia belum selesai dilakukan, selalu kita gunakan dalam bentuk bahasa Inggris itu kita gunakan ada kata not anymore. Tunggu. Not finish ya. Abang buat di sini kata istilahnya masih ya, still. Oke? Atau boleh kita gunakan juga di situ kata not yet ya, not yet. Not yet itu artinya adalah belum. Atau juga masih berlanjut atau continue. Continue ya, continue itu berlanjut. Continuous itu sekarang, jadi masa sekarang gitu dek ya. Jadi kalau misalkan berjumpa dengan soal nantinya yang membedakan antara present perfect sama present perfect continuous itu adalah maknanya ataupun meaningnya gitu dia, oke? Bisa dipahami dek ya?
Nah, materi yang ini sudah abang bagi ya sama kalian dek ya, satu persatu ya kan. Nanti boleh ya, untuk yang ini juga boleh nanti sambil dipahami lagi dek ya materinya ya kan. Atau coba dek ya kita ambillah beberapa sampel ya. Contoh di sini kan sudah ada abang kirim sama kalian juga tadi soal ya. Oke. Tadi ada abang kirim juga ada soal ya tentang tenses present ya, ataupun tenses pertama ini dek ya. Sekarang abang random ya. Jadi kan kita bisa ambil di sini yang sudah kita pelajari tadi ya. Contohnya misalkan yang barusan kita pelajari itu yaitu berbentuk tenses present perfect ya. Contohnya ini nomor 10. Ya oke, nomor 10. I have written 3 letters. I have written 3 letters means ya kan, maksudnya gimana? Kalau kita artikan, have itu kan telah. Aku telah menulis 3 surat. Oke, aku telah menulis 3 surat. Kira-kira kalau kita ambil dari bentuk rumus ini, dia menggunakan tenses apa? Apakah dia tensesnya present perfect atau menggunakan tenses present perfect continuous? Yang mana kira-kira yuk? Nampak ya? Kalau dia untuk yang berbentuk tenses present perfect continuous, selalu kata kerjanya itu pakai akhiran ing. Sedangkan ini pakai kata kerja bentuk yang keberapa? Written. Write, word, written. Berarti dia menggunakan kata kerja ketiga. Ya otomatis di sini adalah menggunakan tenses present perfect. Present perfect seperti yang saya sampaikan tadi, meaningnya itu yang bagaimana? Kalau dia present perfect, meaningnya itu sudah selesai ya kan? Sudah selesai. Karena makna daripada present perfect adalah kejadian yang telah dilakukan. Gitu dia, oke? Maka dia sudah selesai ataupun stop, finish. Sedangkan kalau dia masih continuous, berarti dia masih berlangsung. Ya, jadi kita kembali kepada soal tadi. Jawaban yang kita gunakan yang mana kira-kira? I have written 3 letters. Apakah yang A? Still. Still itu dia masih. Berarti kan salah. B. She is not reading anymore. Apa kira-kira arti daripada not anymore? Atau yang C. She hasn't finished reading yet. Dia belum selesai menulis. Atau yang D. She hopes to finish writing this morning. Dia berharap untuk menyelesaikan menulis pagi ini. Berarti kan belum selesai juga kan? Nah, sedangkan kalau kita mengarah kepada present perfect, sudah gitu dia. Ya otomatis ya. Fokus ya kepada yang ini, jawaban paling tepat adalah ya ada kata not anymore. Not anymore itu tidak lagi gitu dia ya. Karena sudah selesai kan tidak lagi mengerjakan dia kan? Ya otomatis jawaban yang kita gunakan adalah opsi yang B gitu dia. Oke. Baru next lagi ya, seperti yang tadi dek ya, yang udah abang jelaskan juga. Kalau misalkan kita berhubungan dengan tenses present perfect, maka kita perhatikan soal dari nomor 8. I didn't see your sister. Where is he? She's studying. Sis ini has dek ya. She has studying in Australia. Oh, how long has she been there? Berapa lama dia telah berada di sana? Oke? Nampak ya kalau misalkan di sini dia menggunakan tenses apa? Has she been. Been itu dia mengarah kepada bentuk tenses present perfect. Otomatis kan di situ ada kata since ataupun for. Kalau ini kan enggak. By next year ini nanti namanya bentuk future perfect. Since ada. A year ago aja itu dia pakai bentuk past. Berarti jawabannya antara kata for sama since. For last year atau since last year. Masih ingat tadi materi yang abang bilang? Apa perbedaan antara kata for sama since? Kalau dia untuk kata for, ya otomatis dia pakai langsung durasi. Sedangkan kalau dia untuk kata since ya, dia ada istilah pakai bentuk past last ataupun ago. Ya otomatis ya dari nomor 8 ini jawaban paling tepat yaitu pakai ya since. Karena dia ada kata last year-nya. Tahun lalu ya kan? Maka jawabannya adalah yang C. Gitu dia, oke? Oke, itu abang rasa dek ya untuk materi kita tenses present ya, present perfect continuous ya, present continuous dan lain sebagainya. Nanti boleh ya
Kalian ini latihan-latihan ya. Sambil abang kasih lagi sama kalian tadi kan ada soal kuis ya. Boleh latihan-latihan dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya kita bahas sama-sama deh ya, biar kalian juga lebih paham. Oke? Gak apa-apa. Ketika kalian punya pertanyaan juga deh ya, disiapkan nanti. Biar juga ya kalian bisa memahami materinya. Karena seperti abang sampaikan tadi deh ya, soal-soal untuk masuk-masuk perguruan tinggi ya, seperti si Mama Poltekkes ini deh ya, itu biasanya mengarah kepada soal-soal seperti ini ya. Nah, makanya harus sering-sering teliti ya, latihan deh ya, biar terbiasa, oke? Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau kalian tanyakan untuk materi kita?